Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas dinamika politik yang terjadi, yang dimana itu semakin cair saja politik yang kita lihat pemberitaannya akhir-akhir ini. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap koalisi. Strategi mereka pun bisa saja berubah setiap saat. Sekalipun dalam detik-detik terakhir itu bisa saja berubah strategi mereka. Dan dukungan mereka itu bisa saja berubah. Kita akan saksikan berita pembahasan yang akan membahas dinamika politik hari ini. Dan link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan bel notifikasinya agar supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Oke, let's go. Anies siap-siap saja. Surya Paloh berpeluang putar haluan dukung Prabowo. Yang ngomong bukan orang sembarangan loh. Kita dapat suatu kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati, kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, sepertinya gitu, betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, selalu dalam kerangka Pancasila, selalu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, saya kira begitu, Pak Surya. Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat. Ada kesempatan, kenapa dia tidak memanfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa saya dikatakan dia tertinggal. Dia paling depan dia udah. Itu pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo kemarin. Ini dua petinggi partai, dua tokoh nasional ketemu lah. Ini dua tokoh yang cukup fenomenal dan sepadan saya kira ini. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Adakah kemungkinan keduanya menyepakati sesuatu? Nah, membaca arah para politisi Indonesia itu tidak bisa dari arah depan, raiso itu. Perlu dilihat dari sudut pandang yang lain, yang tidak jamak dipandang warga. Prediksi yang paling mungkin dari pertemuan mereka berdua adalah bakal membiarkan Pak Anies PKS jadi penonton pada Pilpres 2024 lah. Ya, analis politik dan Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam menyoroti pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Dia mengatakan pertemuan tersebut punya makna yang bisa dicermati secara baik oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kedua partai tersebut terlihat sangat mesra, kendati sekarang ini berbeda pandangan dalam politik. Dia menilai pertemuan itu menarik untuk dicermati di tengah Nasdem yang menyatakan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres. Sementara kita tahu Prabowo merupakan bakal capres Partai Gerindra dan PKB, kata Arif kepada awak media. Menurut Arif, selain membahas soal politik kebangsaan, pertemuan tersebut adalah bentuk apresiasi Surya Paloh pada Prabowo Subianto. Kehadiran Surya Paloh bisa juga kita baca sebagai bentuk apresiasi pada Prabowo yang terus disebut oleh Presiden Jokowi. Ujarnya, Arif mengatakan bukan tidak mungkin Surya Paloh mengalihkan dukungan di tengah isu reshuffle kabinet yang mengancam menteri yang berasal dari Nasdem. Sebab Surya Paloh terus menggelar pertemuan dengan para petinggi parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan. Dukungan Surya Paloh pada Anies bisa jadi masih tentatif, tidak menutup kemungkinan kemudian mengalihkan dukungan pada bakal capres lain termasuk Prabowo. Lebih lanjut, Arif mengatakan bukan tidak mungkin membuka peluang Surya Paloh mengalihkan dukungan baca pres di tengah isu reshuffle kabinet yang mengancam menteri yang berasal dari Nasdem.
Sebab Surya Paloh terus menggelar pertemuan dengan para petinggi parpol. Ya, dukungan Surya Paloh pada Anies bisa jadi masih tentatif ya, nggak menutup kemungkinan kemudian mengalihkan dukungan pada bakal capres lainnya termasuk Prabowo, ujar Arief. Sementara Prabowo usai bertemu dengan Surya Paloh mengaku dirinya menghargai kedatangan rombongan Partai Nasdem ke Hambalang sebab jarak yang lumayan agak jauh dan dengan situasi cuaca yang diguyur hujan deras. Prabowo menyebut niat kedatangan Surya Paloh ke Hambalang tidak basa-basi. Namun Menteri Pertahanan itu enggan menjelaskan secara detail niat apa yang dimaksud. Sementara itu sejumlah partai politik pun merespon. Salah satunya Partai Demokrat. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai pertemuan antara kedua ketua umum parpol itu memperkuat kolaborasi lintas koalisi. Koalisi Perubahan memang berupaya membangun kembali budaya kolaborasi antar kekuatan bangsa. Meskipun berbeda pandangan dalam cara membangun bangsa ini ke depannya, berbeda pilihan koalisi dan capres, tapi tetap menjalin komunikasi dan silaturahim. Apalagi sesama parpol di parlemen, kata Herzaki kepada wartawan. Dia menyebut soliditas partai-partai politik di parlemen harus diperkuat dalam menghadapi kekuatan di balik layar yang berupaya menunda pemilihan umum atau pemilu. Menurut Herzaki, baik berupa mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, sampai berupaya menunda pemilu. Selain itu, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM atau Polhukam DPP PKS Al-Muzamil Yusuf menjelaskan, pertemuan Paloh dan Prabowo ada hal yang terhormat karena kedua pihak tetap menghargai pilihan politik dan capres masing-masing. Yang merupakan pertemuan politik yang terhormat antara dua pimpinan parpol yang saling menghormati dan menghargai pilihan politik dan capresnya masing-masing, kata Muzamil. Anggota Komisi 1 DPR RI ini menegaskan sikap parpol sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang 1945 sudah menjamin hak kebebasan parpol peserta pemilu untuk dapat mengusung dan mendukung capresnya masing-masing. Melihat jawaban dua partai ini sepertinya diplomatis banget ya. Nampaknya mulai ketar-ketir koalisi Perubahan bubar tengah jalan. Dan Anies nganggur deh. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kandidat capres untuk Pilpres 2024 sudah mulai terbuka mengenai kesiapan mereka untuk bertarung di 2024. Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sinyal siap menghadapi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oke guys ya, bisa saja yang paling pertama menyatakan diri siap menjadi capres, bisa saja itu menjadi yang pertama ditinggalkan. Karena seperti itulah dinamika politiknya. Saya percaya Surya Paloh dan Nasdem tidak akan stay di salah satu kandidat yang mereka dukung, yang dimana surveinya semakin hari semakin turun saja, yang dimana peluang untuk dia menang itu sangat kecil dan mereka harus berusaha mati-matian untuk menaikkan surveinya. Dan selama ini mereka sudah berusaha mati-matian, sudah mengeluarkan banyak uang dan dana untuk ya safari Anies kemana-mana, tapi surveinya itu tidak naik-naik. Itu tetap membuktikan bahwa masyarakat nggak mau pilih. Dan kemudian mungkin adalah hal yang terlalu lugu jika mereka tetap bertahan dengan orang yang sudah dipastikan itu nggak bakalan bisa bersaing dengan calon presiden lainnya seperti Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Yang menjadi kans besar ini untuk menang adalah dua orang ini ya, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, karena survei mereka itu beda tipis dan tinggi. Sedangkan Anies surveinya selalu paling rendah. Dan saya pikir bisa jadi apa yang dikatakan oleh berita tadi adalah hal yang benar, bahwa di detik-detik akhir mungkin PKS dan Anies hanya akan menjadi penonton saja untuk melihat kontestasi Pilpres 2024. Saya pikir itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin terjadi dalam politik. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit, see you and God bless. Bye guys.